Salam semangat semua. Sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe. Semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diferensiasi dalam pembelajaran dalam konteks persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Adapun hal-hal yang akan dibahas yaitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, modifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pelepasan tanggung jawab bertahap, pelibatan murid, dan keterlibatan murid dalam proses pelepasan tanggung jawab bertahap. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing murid. Hal ini penting dilakukan agar semua murid dapat belajar secara optimal. Salah satu cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan memodifikasi modul ajar. Modul ajar yang sudah dimodifikasi akan disesuaikan dengan hasil pemetaan murid. Pemetaan murid dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan murid. Hasil pemetaan murid dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Paham utuh, yaitu murid dapat menjawab hampir semua soal dengan benar. 2. Paham sebagian, yaitu murid dapat menjawab beberapa soal dengan benar. Dan 3. Belum paham, yaitu murid hanya dapat menjawab sedikit soal dengan benar. Berikut adalah contoh modifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. 1. Modifikasi proses. Pada proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi dengan memberikan tantangan yang berbeda kepada murid. Misalnya, murid yang paham utuh dapat diberikan tantangan untuk menyelesaikan soal yang lebih kompleks, sedangkan murid yang belum paham dapat diberikan bimbingan khusus. Modifikasi proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mengelompokkan murid berdasarkan kategori kemampuan, memberi tantangan kepada murid yang sudah menguasai materi untuk menjadi narasumber bagi temannya, menyiapkan sesi khusus dan materi tambahan kepada murid yang masih berkembang, menyediakan ragam teks sesuai dengan hasil diagnostik murid, berperan sebagai fasilitator saat belajar kelompok, dan memberikan pendampingan khusus pada kelompok murid yang membutuhkan. 2. Modifikasi konten. Pada konten pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi dengan memberikan materi yang berbeda kepada murid Y. Misalnya, murid yang paham utuh dapat diberikan materi yang lebih mendalam, sedangkan murid yang belum paham dapat diberikan materi yang lebih dasar. 3. Modifikasi produk. Pada produk pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi dengan memberikan tugas yang berbeda kepada murid. Misalnya, murid yang paham utuh dapat diberikan tugas yang lebih kompleks, sedangkan murid yang belum paham dapat diberikan tugas yang lebih sederhana. Modifikasi produk pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan pilihan kepada murid untuk memilih mengerjakan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Selain melakukan diferensiasi pada proses, konten, atau produk pembelajaran, guru juga perlu mengelola kelas secara efektif. Salah satu cara untuk mengelola kelas berdiferensiasi adalah dengan memberikan pemahaman kepada murid bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka. Dengan demikian, murid dapat saling membantu satu sama lain. Pelepasan tanggung jawab bertahap adalah sebuah proses di mana tanggung jawab berpikir perlu secara bertahap bergeser dari guru hingga akhirnya murid dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Proses ini memiliki 4 tahapan penting, yaitu 1. Fokus pembelajaran. Guru memiliki porsi besar dalam memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, serta mendemonstrasikan alur berpikir dalam menyelesaikan masalah terkait suatu konsep tertentu. 2. Instruksi terarah. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat memfasilitasi pemahaman murid. Guru juga melakukan observasi akan keterlibatan murid dalam proses ini. 3. Kerja kelompok. Murid bekerja dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. 4. Pembelajaran mandiri.
murid dapat mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari di dalam dan di luar kelas. Proses pelepasan tanggung jawab bertahap dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh manajemen kelas yang baik. Manajemen kelas yang baik ditandai dengan hubungan positif, kesetaraan, partisipasi aktif, serta komunikasi yang baik antara semua anggota kelas. Pelibatan murid dalam pembelajaran merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam belajar. Murid perlu dilibatkan dalam semua proses pembelajaran, termasuk dalam proses pelepasan tanggung jawab bertahap. Keterlibatan murid dalam proses ini dapat dilakukan melalui rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi pembelajaran. Rancangan pembelajaran yaitu, murid dapat berperan sebagai sumber informasi bagi guru dalam mempertimbangkan rancangan kegiatan yang bersifat personal, bermakna, dan sesuai kebutuhan masing-masing murid. Pada tahap perencanaan, guru dapat melibatkan murid dengan cara menyepakati target dan tujuan belajar, menentukan sumber belajar, menentukan produk dan format asesmen, menentukan cara dan strategi belajar. Dengan melibatkan murid pada tahap perencanaan, murid akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. Mereka juga akan lebih termotivasi untuk belajar, karena mereka dapat melihat manfaat dari pembelajaran yang akan mereka lakukan. Pelaksanaan pembelajaran, murid perlu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap pelaksanaan, guru dapat melibatkan murid dengan cara menyepakati aturan dan kesepakatan kelas, memberikan kesempatan murid untuk memilih peran, menyediakan kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi. Dengan melibatkan murid pada tahap pelaksanaan, murid akan merasa lebih dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap kelas. Mereka juga akan lebih termotivasi untuk belajar, karena mereka dapat belajar dengan cara yang lebih aktif dan menyenangkan. Refleksi pembelajaran, murid perlu diajak untuk berefleksi tentang proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Pada tahap refleksi, guru dapat melibatkan murid dengan cara memberikan kesempatan murid untuk mengevaluasi proses belajarnya, mengembangkan umpan balik dari murid, menyelenggarakan konferensi belajar. Dengan melibatkan murid pada tahap refleksi, murid akan belajar untuk lebih bertanggung jawab atas pembelajarannya. Mereka juga akan lebih termotivasi untuk belajar, karena mereka dapat melihat kemajuan yang telah mereka capai. Proses pelepasan tanggung jawab bertahap merupakan sebuah siklus yang terus berulang. Semakin banyak murid yang terlibat dalam proses ini, semakin efektif pula proses pembelajaran. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik diferensiasi dalam pembelajaran, dalam konteks persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.